Dalam perjalanan hidup, kita sering tersesat di antara tuntutan, ambisi, dan pikiran yang tak pernah berhenti. Kita berjuang untuk menjadi lebih baik, namun tak jarang justru terjebak dalam kegelisahan yang kita ciptakan sendiri. Di titik inilah, kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoik menawarkan cahaya yang tenang, sederhana, namun dalam maknanya. Selamat datang di ruang ini, tempat kita belajar menata pikiran, menumbuhkan disiplin, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Hidup akan selalu membawa hal-hal di luar kendali kita. Sikap orang lain, nasib, bahkan arah waktu yang terus berjalan. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati bukan pada dunia, melainkan pada diri sendiri. Pada bagaimana kita berpikir, merespons, dan memilih untuk tetap teguh. Dalam 10 pelajaran Stoik ini, kita akan berjalan bersama mempelajari cara menenangkan batin, melatih disiplin, dan menemukan kekuatan lembut di dalam diri. Karena menguasai pikiran bukan berarti mematikan perasaan, tetapi belajar untuk berdamai dengannya. Poin 1. Diam adalah kekuatan baru. Dalam dunia yang semakin bising, diam seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Kita hidup di era di mana setiap orang ingin terdengar, ingin diakui, dan ingin menjadi bagian dari percakapan yang tak pernah berhenti. Media sosial mendorong kita untuk berpendapat sebelum berpikir, membalas sebelum memahami, dan bereaksi sebelum sempat benar-benar merasakan. Namun, filsuf-filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu sudah mengingatkan, kebijaksanaan lahir bukan dari banyak berbicara, melainkan dari kemampuan untuk mendengarkan, terutama mendengarkan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu menjadi gema dari kebisingan orang lain." Kata-kata itu, meski lahir di masa yang jauh berbeda, justru terasa lebih relevan hari ini. Di tengah derasnya arus opini, gosip, dan perdebatan tanpa arah, kemampuan untuk menahan diri dari reaksi spontan adalah tanda kekuatan batin yang luar biasa. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak terjebak dalam arus emosi dan kepanikan. Ia adalah bentuk disiplin mental, menahan diri untuk tidak menanggapi setiap hal yang menggoda ego kita. Dalam diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Kita menunda reaksi agar bisa menimbang, bukan hanya menebak. Kita belajar memisahkan antara apa yang benar-benar penting dengan apa yang hanya memancing perhatian sesaat. Lihatlah kehidupan modern kita. Setiap hari kita dibombardir oleh notifikasi, komentar, berita, dan tuntutan sosial. Dunia mengajarkan kita bahwa harus selalu aktif, cepat, dan responsif. Tapi di balik kecepatan itu, banyak yang kehilangan kedalaman. Banyak yang lupa bahwa kebijaksanaan sering datang dalam hening, bukan dalam hiruk-pikuk. Orang yang bisa diam, mampu menjaga ketenangan di saat dunia kehilangan arah. Ia tidak mudah terpancing oleh kata-kata, tidak mudah terbakar oleh amarah, dan tidak mudah dikendalikan oleh situasi. Dalam keheningannya, ia sedang menguasai dirinya sendiri, hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi adalah sumber penderitaan, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan bagaimana kita menanggapinya. Dia memberi kita jarak yang cukup untuk memilih respon yang bijak, bukan sekadar reaksi yang impulsif. Bayangkan berapa banyak masalah yang bisa dihindari jika kita mampu diam sejenak sebelum membalas pesan yang menyinggung, sebelum menanggapi komentar yang memancing emosi, atau sebelum memutuskan sesuatu di saat marah. Keheningan yang sejenak bisa menjadi perbedaan antara kedamaian dan penyesalan. Diam juga merupakan latihan empati. Saat kita menahan diri untuk berbicara, kita memberi ruang bagi orang lain untuk didengar. Kita belajar memahami, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Dalam keheningan itu, hubungan manusia menjadi lebih jujur, lebih hangat, dan lebih dalam. Dan yang paling penting, dia memberi kita kesempatan untuk berbicara dengan diri sendiri. Di saat dunia menuntut kita untuk selalu terlihat, didengar, dan diperhatikan, kita lupa untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sedang aku pikirkan? Apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Dalam keheningan, kita bisa menemukan kembali arah hidup. Kita bisa mengurai benang kusut dalam pikiran, menyembuhkan luka yang tak terlihat, dan menguatkan prinsip yang sempat goyah. Maka, berhentilah sejenak, matikan kebisingan luar, dan dengarkan suara dalam. Karena di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan pada kata-kata yang kita ucapkan,
tapi pada kendali atas diri sendiri sebelum berbicara. Di dunia yang terlalu cepat untuk berpikir, terlalu keras untuk mendengar, dan terlalu ramai untuk merenung, diam bukan lagi sekadar pilihan, tapi sebuah keberanian. Keberanian untuk tidak bereaksi ketika semua orang berlomba untuk menanggapi. Keberanian untuk menahan diri. Ketika dunia mendorong kita untuk terus bersuara, diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk kemenangan yang tidak perlu dirayakan dengan tepuk tangan, karena orang yang mampu diam dengan bijak telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, pertempuran melawan dirinya sendiri. Poin 2, disiplin. Bukti cinta pada diri sendiri. Banyak orang mengira disiplin adalah bentuk penyiksaan diri, sesuatu yang kaku berat dan memaksa kita untuk menahan kesenangan. Padahal dalam pandangan stoikisme, disiplin bukanlah hukuman, melainkan bentuk cinta paling jujur yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Cinta sejati tidak selalu lembut. Kadang ia hadir dalam bentuk batas, komitmen dan pengendalian. Disiplin adalah cara kita berkata pada diri sendiri, aku pantas hidup dengan arah, bukan sekadar arus. Dalam dunia yang menawarkan kemudahan di setiap genggaman, disiplin menjadi barang langka. Segalanya bisa diakses cepat, instan, tanpa menunggu. Tapi di balik semua itu, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, keteguhan. Stoikisme mengajarkan bahwa penguasaan diri adalah pondasi dari kebijaksanaan. Seseorang yang tidak mampu menahan keinginannya akan mudah diperbudak oleh hal-hal kecil yang mungkin tampak bebas, tetapi sesungguhnya terikat oleh kebiasaan, oleh kesenangan sesaat, oleh rasa malas yang ia biarkan tumbuh diam-diam. Disiplin adalah perisai yang menjaga kita dari diri kita sendiri, dari dorongan untuk menunda, dari godaan untuk menyerah, dari bisikan lembut yang berkata nanti saja. Dalam setiap keputusan kecil untuk tetap konsisten, ada kekuatan yang sedang dibangun. Ketika kita bangun lebih pagi, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin menata hari dengan baik, itu adalah bentuk cinta. Ketika kita menolak kesenangan sesaat demi hasil yang lebih berarti, itu juga cinta. Disiplin tidak selalu terlihat megah. Ia tumbuh dalam kebiasaan kecil yang sering tak diperhatikan. Dalam memilih makan sehat ketika semua orang tergoda cepat saji. Dalam menutup ponsel lebih awal agar pikiran bisa beristirahat. Dalam menulis satu halaman tambahan saat inspirasi telah habis. Setiap tindakan kecil itu adalah pernyataan. Aku peduli pada masa depanku. Banyak orang mencari cinta dari luar, berharap seseorang datang untuk membuat mereka merasa berharga. Tapi stoikisme mengingatkan, cinta yang paling penting adalah yang kita berikan pada diri sendiri. Cinta yang diwujudkan bukan dalam kata-kata manis, tapi dalam disiplin yang konsisten. Disiplin membuat kita jujur. Ia memaksa kita melihat apa yang benar-benar penting, bukan hanya apa yang terasa nyaman. Ia memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, antara kesenangan dan makna. Dunia modern seringkali menyamakan kebebasan dengan melakukan apapun yang diinginkan, tapi sesungguhnya kebebasan sejati hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mampu mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa menolak kesenangan bukanlah orang bebas. Ia hanya berpindah dari satu dorongan ke dorongan lain tanpa arah yang jelas. Disiplin memberi arah. Ia menuntun kita menuju versi terbaik dari diri sendiri, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan yang indah dari disiplin adalah ia tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia hanya menuntut ketekunan. Satu langkah kecil yang diulang terus lebih berharga dari 1000 niat yang tak pernah diwujudkan. Cinta pada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri dari segala beban. Kadang cinta berarti berani berkata tidak. Tidak pada kemalasan, tidak pada kebiasaan buruk, tidak pada godaan untuk berhenti di tengah jalan. Dalam stoikisme, kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa kita menjadi. Dan disiplin adalah jalan menuju keutuhan itu. Jalan yang sunyi, tapi pasti membawa kita ke tempat yang benar. Jadi, ketika kamu berjuang untuk tetap konsisten, ketika kamu menahan diri dari kesenangan yang tidak sehat, ketika kamu memilih untuk tetap berkomitmen meski lelah, ketahuilah, itu bukan tanda keras kepala. Itu adalah tanda cinta. Cinta pada diri yang tidak ingin kita rusak. Cinta pada masa depan yang ingin kita jaga. Cinta pada kehidupan yang ingin kita jalani dengan penuh makna.
Disiplin bukan belenggu. Ia adalah bentuk kebebasan paling tinggi. Karena melalui disiplin, kita belajar menjadi penguasa atas diri sendiri, bukan hamba dari keinginan yang datang dan pergi. Maka, bersyukurlah untuk setiap hari di mana kamu masih mampu menepati janji pada dirimu sendiri. Karena setiap langkah kecil dalam disiplin adalah bukti bahwa kamu sedang mencintai dirimu dengan cara yang paling tulus, dengan tindakan, bukan sekadar ucapan. Poin 3, jangan kejar pengakuan, kejar keteguhan. Kita hidup di zaman di mana segala hal terlihat, diukur dan dinilai. Sebuah foto bisa menentukan nilai seseorang. Jumlah pengikut bisa menjadi ukuran keberhasilan. Dan pengakuan publik seringkali terasa lebih penting daripada ketenangan pribadi. Tapi di balik semua sorotan itu, banyak jiwa yang sebenarnya lelah. Lelah berusaha menjadi versi terbaik dari harapan orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang bagaimana kita terlihat, tapi bagaimana kita bertumbuh. Bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia dipuji, melainkan seberapa kuat ia tetap berdiri meski tak ada yang menyaksikan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis, "Jika kamu mencari ketenaran, kamu telah menyerahkan kedamaianmu pada tangan orang lain." Pengakuan adalah sesuatu yang manis, tetapi berbahaya. Ia mudah membuat kita lupa pada tujuan sejati. Kita mulai berbuat bukan karena itu benar, melainkan karena itu terlihat baik. Kita mulai bekerja bukan untuk tumbuh, tapi untuk diakui, padahal kebahagiaan yang bersumber dari pengakuan adalah kebahagiaan yang rapuh. Ia bisa hilang begitu saja saat tepuk tangan berhenti, atau ketika sorotan berpindah ke orang lain. Keteguhan, sebaliknya, adalah sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Keteguhan tidak memerlukan penonton. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam proses panjang, dalam pilihan-pilihan kecil yang seringkali tidak dilihat siapapun. Orang yang teguh tidak membutuhkan pengakuan untuk terus berjalan. Ia tahu arah, ia tahu tujuan, dan ia tahu bahwa yang paling penting bukanlah terlihat berhasil, tapi benar-benar menjadi seseorang yang berharga. Dunia modern dengan segala godaannya telah membuat banyak orang kehilangan inti dari perjalanan pribadi. Kita mengukur kemajuan bukan dari kedalaman diri, tapi dari angka dan simbol. Berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang suka, berapa banyak yang berkomentar. Tapi Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari kesetiaan kita pada nilai-nilai yang benar, bahkan ketika tidak ada yang memberi pujian. Ketika kita memilih untuk tetap bekerja keras meski tidak ada yang memuji, ketika kita tetap jujur meski tak ada yang melihat, ketika kita tetap berbuat baik meski dunia tidak membalas, disitulah keteguhan berdiam. Pengakuan mungkin membawa kepuasan sesaat, tapi keteguhan membangun karakter. Dan karakter bagi seorang Stoik adalah harta yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Lihatlah betapa sering kita mengorbankan ketenangan demi validasi. Kita menyesuaikan diri agar diterima, menahan kata agar disukai, memaksakan senyum agar dianggap baik. Kita lupa bahwa hidup yang paling jujur adalah hidup yang dijalani dengan prinsip, bukan dengan pencitraan. Keteguhan berarti berdiri di atas nilai meski dunia menertawakanmu. Berani menolak jalan pintas, meski orang lain tampak lebih cepat sampai. Tetap menjaga integritas, meski kadang artinya berjalan sendirian. Dalam kesunyian itulah kebesaran jiwa dibentuk. Karena keteguhan bukan hasil dari pujian, melainkan dari perjuangan batin yang tidak disiarkan siapapun. Maka, berhentilah mencari tepuk tangan. Karena hidup bukanlah panggung yang harus selalu disaksikan orang lain. Hidup adalah perjalanan pribadi, di mana keberanian untuk setia pada diri sendiri jauh lebih berarti daripada pengakuan sesaat. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi kompas hidupmu. Biarkan prinsip, keyakinan, dan ketenangan batin yang memandu langkahmu. Keteguhan tidak akan membuatmu viral, tapi ia akan membuatmu damai. Ia tidak akan memberimu pujian, tapi akan memberimu harga diri. Ia tidak menjanjikan kemewahan, tapi menjanjikan kehidupan yang utuh. Kehidupan yang tidak bergantung pada sorotan siapapun. Pada akhirnya, orang yang kuat bukanlah yang paling banyak dikagumi, tapi yang paling mampu menjaga diri tetap konsisten dengan kebaikan, bahkan saat dunia memilih arah yang berbeda. Jadi, jangan kejar pengakuan, kejar keteguhan. Karena ketika dunia lupa pada namamu,
Keteguhanlah yang akan tetap membuatmu berdiri dengan kepala tegak, tenang, tulus, dan tak tergoyahkan. Poin 4. Terima rasa tidak nyaman. Di antara banyak hal yang dihindari manusia modern, rasa tidak nyaman mungkin menempati posisi teratas. Kita hidup di masa di mana hampir segalanya dirancang untuk kemudahan, makanan cepat saji, hiburan instan, dan solusi instan untuk setiap masalah. Dunia mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit, menolak kesulitan, dan mencari jalan tercepat menuju kenyamanan. Tapi di balik kemudahan itu, ada harga yang kita bayar. Kita menjadi rapuh. Kita kehilangan daya tahan terhadap tekanan. Kita mudah menyerah ketika hal kecil saja tidak berjalan sesuai keinginan. Stoikisme sejak berabad-abad lalu justru mengajarkan kebalikannya. Jangan lari dari rasa tidak nyaman. Peluklah dia, pahami, dan jadikan ia bagian dari pertumbuhan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang menghalangimu adalah bagian dari jalanmu." Kalimat sederhana, tapi memiliki makna yang mendalam. Rasa tidak nyaman bukan penghalang, tapi pengingat bahwa kita sedang berkembang. Lihatlah alam, pohon tumbuh karena melawan angin, otot menguat karena diberi tekanan, dan pikiran menjadi tajam karena diuji oleh tantangan. Segala sesuatu yang bernilai lahir dari proses yang tidak nyaman, namun kita sering berusaha menyingkirkan rasa itu. Kita menunda tugas karena takut gagal. Kita menghindari percakapan sulit karena takut ditolak. Kita memilih diam ketika seharusnya berbicara atau menyerah ketika seharusnya bertahan. Padahal rasa tidak nyaman adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan kepada kita di mana batas kesabaran, seberapa dalam komitmen, dan seberapa kuat tekad kita untuk terus berjalan. Stoikisme mengajarkan untuk memandang rasa tidak nyaman bukan sebagai musuh, tapi sebagai latihan jiwa. Seperti latihan fisik yang membentuk tubuh, rasa tidak nyaman membentuk mental. Ia menempamu agar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang menghadapi hidup. Ketika kita belajar menerima ketidaknyamanan, kita berhenti menjadi korban keadaan. Kita tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dalam dunia modern, kita sering lupa bahwa pertumbuhan tidak datang dari zona nyaman. Semua hal besar lahir dari ketekunan menghadapi hal yang sulit. Dari menulis setiap hari meski tidak ada inspirasi, dari bekerja dengan sabar ketika hasil belum tampak, dari tetap berbuat baik, meski dunia tidak membalas. Rasa tidak nyaman memberi kita kedewasaan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berarti tanpa beban, tetapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Ia menumbuhkan keberanian, karena kita belajar menghadapi rasa takut alih-alih bersembunyi darinya. Banyak orang ingin menjadi kuat, tapi menolak proses yang membentuk kekuatan itu. Banyak yang ingin tenang, tapi menolak ketegangan yang harus dilewati. Padahal, ketenangan sejati tidak muncul di tempat yang nyaman, tapi di dalam jiwa yang sudah berdamai dengan ketidaknyamanan. Rasa tidak nyaman juga mengajarkan kerendahan hati. Ia membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, bahwa dalam hidup ada hal-hal yang harus dijalani tanpa kepastian, tanpa jaminan, tanpa jalan pintas. Ketika kita belajar menerima itu, kita mulai hidup dengan lebih ringan. Tidak lagi melawan kenyataan, tapi berjalan bersamanya. Menerima rasa tidak nyaman bukan berarti menyerah. Itu berarti memahami bahwa hidup memang tidak selalu mudah, dan itu tidak apa-apa. Karena dari setiap ketidaknyamanan yang kita hadapi, lahir versi diri yang lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih berdaya. Setiap kali kamu merasa lelah, cemas, atau tertekan, ingatlah, kamu sedang tumbuh. Rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa kamu sedang menembus batas lama. Jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan dia, pahami pesannya, lalu teruslah melangkah. Tidak ada kedamaian tanpa perjuangan dan tidak ada kekuatan tanpa kesulitan. Dunia mungkin menawarkan kenyamanan, tapi stoikisme mengajarkan keteguhan. Dan keteguhan itu hanya bisa tumbuh jika kita berani tinggal sejenak di ruang yang tidak nyaman. Maka, saat hidup terasa berat, jangan lari. Tenangkan napasmu, tatap kenyataan itu, dan katakan pada dirimu sendiri, ini bukan hukuman, ini latihan. Karena pada akhirnya orang yang berani menerima rasa tidak nyaman bukan hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi bebas. Bebas dari ketakutan,
bebas dari keluhan, dan bebas dari kelemahan yang lahir dari keinginan untuk selalu mudah. Terimalah rasa tidak nyaman, karena di sanalah dirimu sedang dibentuk menjadi seseorang yang pantas untuk kehidupan yang lebih besar. Poin 5. Latih pikiran. Sebelum dunia mengujimu, dunia tidak pernah memberi peringatan sebelum menguji kita. Ia datang tiba-tiba, lewat kehilangan, kegagalan, penolakan, atau hal-hal kecil yang menggoyahkan ketenangan kita. Namun yang membedakan antara mereka yang hancur dan mereka yang tetap tegar bukanlah besarnya ujian, melainkan seberapa siap pikiran mereka ketika ujian itu datang. Dalam filsafat Stoik, persiapan mental adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah peperangan dan politik yang keras, menulis setiap pagi dalam catatannya, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang egois, kasar dan tidak tahu berterima kasih, namun mereka tidak bisa menyakitiku karena aku tahu siapa diriku." Ia tidak menunggu dunia berlaku lembut, ia menyiapkan pikirannya agar tetap kokoh. Inilah latihan pikiran yang dimaksud para filsuf Stoik. Bukan agar hidup menjadi mudah, tetapi agar diri menjadi kuat. Kita sering berdoa agar badai hidup segera berlalu, namun Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan hanya berharap badai berhenti, tapi latihlah diri agar mampu menari di tengahnya. Karena badai akan selalu datang, dan setiap kali datang, ia akan menguji seberapa dalam akar keteguhan kita. Latihan pikiran bukan hal yang rumit. Ia dimulai dari kebiasaan sederhana, dari cara kita menanggapi hal kecil setiap hari. Ketika seseorang berkata kasar, bisakah kita tetap tenang? Ketika rencana gagal, bisakah kita melihatnya sebagai pelajaran bukan hukuman? Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bisakah kita menahan diri dari menyalahkan dunia? Pikiran yang tidak terlatih akan mudah goyah. Ia bereaksi berlebihan pada hal kecil dan kehilangan arah pada hal besar. Tapi pikiran yang terlatih tahu kapan harus diam, kapan harus menerima, dan kapan harus bertindak. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang lahir sebagai budak, berkata, "Jangan menunggu keadaan menjadi tenang untuk menemukan kedamaian. Latihlah pikiranmu agar tetap damai bahkan di tengah kekacauan." Kalimat itu adalah inti dari latihan Stoik, bukan menunggu dunia berubah, tapi membentuk diri agar tetap teguh meski dunia berubah arah. Di era modern, latihan pikiran menjadi semakin penting. Kita hidup di tengah banjir informasi, tekanan sosial dan ekspektasi yang tak pernah berhenti. Setiap hari, ada ribuan hal yang bisa mengguncang emosi kita. Jika kita tidak melatih pikiran, maka dunia luar akan selalu memiliki kendali atas batin kita. Melatih pikiran berarti membangun kesadaran sebelum reaksi muncul. Saat marah, kita belajar menahan diri. Saat kecewa, kita belajar memahami. Saat gagal, kita belajar menerima. Semua itu bukan bentuk kelemahan, melainkan bukti kedewasaan. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak menanyakan seberapa sering kita terjatuh, tapi seberapa cepat kita bisa menata diri kembali setelah jatuh. Dan kemampuan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pikirannya telah ditempa oleh latihan yang sabar. Stoikisme mengajarkan bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang belum disiplin, belum sadar, belum terlatih. Kita sering tersiksa bukan oleh kenyataan, tapi oleh tafsir yang kita ciptakan sendiri. Kita terluka bukan karena peristiwa, tapi karena cara kita memaknai peristiwa itu. Itulah sebabnya latihan pikiran adalah pekerjaan seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih sadar. Seperti seorang prajurit yang menajamkan pedangnya sebelum perang, kita pun harus menajamkan pikiran sebelum dunia menguji kita. Dan latihan itu tidak akan sia-sia. Karena ketika saatnya datang, ketika kehilangan mengetuk pintu, ketika kesulitan menghadang, ketika dunia terasa tidak adil, pikiran yang telah terlatih tidak akan panik. Ia tidak akan lari, tidak akan berteriak, tidak akan menyalahkan. Ia akan berdiri tenang dan berkata, "Aku sudah menyiapkan diriku untuk ini." Itulah kekuatan sejati seorang Stoik. Bukan kebal terhadap rasa sakit, tapi mampu tetap bijak di dalamnya. Bukan tanpa rasa takut, tapi tahu bagaimana berjalan meski takut. Maka jangan tunggu hidup menjadi keras baru kamu belajar bertahan. Latih pikiranmu sekarang. Di saat masih tenang, di saat kamu punya waktu untuk merenung,
di saat dunia belum benar-benar menguji. Karena ketika badai itu akhirnya datang, dan ia pasti datang, kamu tidak akan lagi takut. Kamu akan siap. Siap bukan karena dunia lembut padamu, tapi karena kamu telah belajar meneguhkan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ketenangan yang lahir bukan dari keadaan, tapi dari kekuatan batin yang telah dilatih dengan sabar. Poin 6. Nilai waktu lebih dari uang. Dalam kehidupan modern, banyak orang rela menukar waktu dengan uang, tapi jarang yang sadar bahwa waktu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Kita bekerja keras, mengejar target, menumpuk harta, namun lupa bahwa semua itu tidak pernah bisa menebus satu hal yang paling pasti. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Filsuf Stoik Seneca pernah menulis kalimat yang begitu tajam. Bukan hidup yang singkat, tapi kitalah yang sering menyia-nyiakannya. Betapa benarnya kata-kata itu. Kita sering hidup seolah-olah waktu adalah sumber daya tak terbatas. Kita menunda hal penting, mengabaikan orang yang kita cintai, dan menunda kebahagiaan dengan alasan nanti setelah semuanya tercapai. Padahal, nanti tidak pernah benar-benar datang. Dunia modern mengajarkan kita untuk menghitung segalanya, uang, aset, pencapaian. Namun stoikisme mengingatkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah waktu yang kita jalani hari ini. Uang bisa dicari kembali, tetapi setiap detik yang berlalu hilang selamanya. Kita sering mengatakan bahwa waktu adalah uang, tapi jika dipikirkan lebih dalam, itu adalah kesalahan besar. Uang bisa dikumpulkan, disimpan, bahkan diwariskan. Waktu tidak. Waktu hanya bisa digunakan, dan setiap kali kita menggunakannya, sebagian dari hidup kita ikut hilang. Ironisnya, kita sering sangat pelit dalam mengeluarkan uang, namun sangat boros dalam membuang waktu. Kita ragu untuk mengeluarkan sedikit uang demi belajar hal baru, tapi rela menghabiskan berjam-jam untuk hal yang tidak membawa nilai. Kita berhitung cermat soal biaya hidup, tapi jarang menghitung berapa banyak waktu hidup yang telah terbuang. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat waktu sebagai harta yang sakral. Hidup ini tidak diukur dari lamanya, tetapi dari bagaimana kita mengisinya. Satu hari yang dijalani dengan kesadaran penuh lebih berarti daripada 10 tahun yang dijalani tanpa arah. Kita perlu berhenti memandang waktu hanya sebagai alat menuju tujuan dan mulai melihatnya sebagai inti dari kehidupan itu sendiri. Karena sesungguhnya, kita tidak sedang menjalani waktu, kita sedang menjadi waktu itu. Setiap hari, setiap jam, setiap detik adalah potongan diri kita yang perlahan memudar. Maka pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak waktu yang aku punya? Tapi, untuk apa aku menggunakan waktu yang tersisa ini? Dalam pandangan Stoik, hidup dengan kesadaran akan waktu berarti hidup dengan kebijaksanaan. Itu berarti tidak membiarkan hari-hari berlalu dalam kebiasaan tanpa makna. Itu berarti menghargai percakapan yang tulus, bekerja dengan tujuan yang jelas, dan beristirahat dengan penuh syukur. Kita tidak bisa menambah panjang hidup, tapi kita bisa memberi kedalaman pada setiap harinya. Ketika seseorang memahami nilai waktu, ia akan lebih tenang. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi iri pada pencapaian orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki irama waktunya sendiri. Ia berhenti mengejar hal yang sia-sia, karena sadar bahwa setiap menit yang dihabiskan adalah investasi terbesar, investasi yang tidak bisa diulang. Stoikisme juga mengingatkan agar kita tidak menunda hidup demi masa depan. Seneca menulis, kamu hidup seolah-olah akan hidup selamanya, padahal waktu terus berjalan dan hidupmu perlahan habis tanpa kamu sadari. Kita terlalu sering menunggu momen sempurna untuk mulai bahagia, tapi kebenarannya tidak ada waktu yang sempurna, hanya ada waktu yang ada sekarang. Jadi berhentilah mengejar angka tanpa arah. Berhentilah menunda hal-hal yang berarti. Katakan kepada orang yang kamu cintai bahwa kamu mencintainya hari ini, bukan besok. Lakukan hal baik sekarang, bukan nanti. Hidup bukan tentang berapa banyak yang kita dapat, tetapi tentang berapa banyak yang kita berikan dari waktu yang kita punya. Dan ketika suatu hari nanti waktu kita benar-benar habis, bukan harta yang akan kita sesali, melainkan hari-hari yang kita sia-siakan untuk hal yang tidak penting. Maka, hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan terakhir untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Gunakan waktumu dengan bijak,
karena tidak ada investasi yang lebih berharga daripada menit yang diisi dengan makna. Waktu adalah cermin dari kehidupan itu sendiri. Semakin kita menghargainya, semakin dalam pula kita memahami arti hidup yang sesungguhnya. Poin 7. Belajarlah dari apa yang tidak kamu suka. Manusia secara alami cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak ia sukai. Kita menolak kritik, menghindari orang yang membuat kita tidak nyaman, dan menjauh dari situasi yang menantang ego kita. Kita mencari kenyamanan, memilih lingkungan yang mendukung pendapat kita, dan menutup telinga dari suara yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Namun, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan naluri itu, bahwa apa yang tidak kita sukai seringkali adalah guru paling jujur dalam hidup, bahwa di balik rasa tidak nyaman, ada pelajaran berharga yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menghadapi ketidaksukaan itu dengan hati terbuka. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang terjadi padamu telah disiapkan untukmu, dan apapun yang terjadi padamu memiliki pelajaran yang ditujukan hanya untukmu. Kata-kata itu mengingatkan kita bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia, tidak ada orang yang hadir tanpa alasan, bahkan yang membuat kita marah sekalipun. Semua adalah bagian dari proses pembentukan diri. Dalam kehidupan modern, kita dikelilingi oleh budaya yang menuntut kesenangan. Kita ingin segalanya cepat, mudah, dan menyenangkan. Tapi tanpa sadar, kebiasaan itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari hal-hal yang sulit dan tidak menyenangkan. Kritik, misalnya. Tidak ada yang menyukai dikritik. Tapi Stoikisme mengajarkan, daripada tersinggung, cobalah untuk mendengar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran di balik kata-kata ini? Karena kadang musuh pun bisa menjadi guru. Mereka menunjukkan sisi diri yang tidak terlihat oleh teman yang terlalu ramah. Begitu pula dengan kegagalan. Tidak ada yang menyukai kegagalan. Namun justru dari kegagalan kita belajar tentang batas kemampuan, tentang kerendahan hati, dan tentang cara memperbaiki arah. Orang yang tidak pernah gagal biasanya juga tidak pernah benar-benar mencoba. Bahkan orang yang kita tidak sukai pun bisa menjadi cermin. Mereka memantulkan sisi dari diri kita yang belum selesai, yang masih butuh kita pahami. Mungkin alasan kita tidak menyukai seseorang bukan karena sifatnya, tapi karena ia memunculkan sesuatu yang belum kita berdamai dengannya. Epictetus pernah berkata, jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Belajarlah untuk menginginkan agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, alih-alih menolak apa yang tidak kita sukai, kita bisa belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari realitas yang tak bisa kita ubah. Dan justru disitulah letak kebijaksanaan. Setiap pengalaman yang tidak kita sukai membawa pelajaran terselubung. Penolakan mengajarkan keteguhan, kesalahan mengajarkan kehati-hatian, kehilangan mengajarkan rasa syukur, dan rasa tidak suka mengajarkan kesabaran. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan kepuasan instan, kemampuan untuk belajar dari hal yang tidak menyenangkan adalah bentuk kedewasaan mental yang langka. Karena hanya mereka yang mampu menahan diri dari reaksi spontan yang bisa benar-benar memahami makna di balik kesulitan. Belajar dari apa yang tidak kita suka berarti membuka diri terhadap kehidupan itu sendiri. Bukan hanya bagian yang indah, tapi juga yang gelap, yang berat, yang menyakitkan. Karena hidup yang utuh bukan hidup tanpa luka, melainkan hidup yang mau memahami setiap luka sebagai bagian dari perjalanan. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menguji kita atau peristiwa apa yang akan melukai kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Kita bisa marah dan menolak, atau kita bisa belajar dan tumbuh. Dan seringkali pertumbuhan yang paling dalam justru terjadi dari hal-hal yang tidak kita sukai. Karena di sanalah ego diuji, kesabaran ditempa, dan kebijaksanaan mulai tumbuh. Jadi ketika hidup menghadirkan sesuatu yang tidak kamu sukai, entah itu situasi, orang tua, atau perasaan, jangan buru-buru menjauh. Tarik napas, tenangkan pikiran, lalu tanyakan, apa yang sebenarnya ingin diajarkan kehidupan padaku kali ini? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah seluruh cara pandangmu terhadap penderitaan. Ia mengubah luka menjadi pelajaran, kegagalan menjadi bimbingan, dan rasa tidak suka menjadi jalan menuju kedewasaan batin. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah hasil dari hidup yang mudah. Ia tumbuh dari keberanian,
untuk menghadapi hal-hal yang sulit, dari kerendahan hati untuk belajar dari yang tidak kita sukai, dan dari kesediaan untuk tetap membuka hati meski rasanya ingin menutup diri. Belajarlah dari apa yang tidak kamu suka, karena mungkin di sanalah kehidupan sedang dengan lembut mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Poin 8. Tenang di tengah kekacauan. Dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Di luar sana, suara ambisi, tuntutan, dan keresahan terus bergema tanpa henti. Kita hidup di masa di mana kecepatan dianggap sebagai ukuran keberhasilan, di mana perhatian kita ditarik ke segala arah, dan pikiran kita jarang benar-benar diam. Setiap hari kita dikejar oleh notifikasi, target, perbandingan, dan ekspektasi. Kita berlari dari satu hal ke hal lain, seolah waktu tidak pernah cukup. Kita lelah tapi sulit berhenti. Kita ingin tenang tapi bahkan saat tubuh beristirahat, pikiran tetap berperang. Di tengah kekacauan ini, ajaran stoikisme datang bukan untuk memadamkan dunia, tetapi untuk menyalakan ketenangan di dalam diri. Para filsuf stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari keramaian, tetapi untuk menemukan kedamaian di dalamnya. Marcus Aurelius menulis, "Tenanglah di dalam dirimu, biarkan setiap badai lewat tanpa mengguncang jiwamu." Ketenangan sejati bagi seorang stoik bukan berarti tidak ada gangguan. Ketenangan sejati adalah kemampuan untuk tetap jernih, meski dunia di sekitar sedang bergetar. Dunia modern penuh dengan kekacauan, sebagian di luar diri kita, sebagian lagi kita ciptakan sendiri. Kita cemas karena ingin mengendalikan hal-hal yang tak bisa dikendalikan. Kita marah karena dunia tak berjalan sesuai keinginan. Kita gelisah karena terlalu sering menatap apa yang hilang, bukan mensyukuri apa yang ada. Tapi ketenangan bukan tentang memaksa dunia diam. Ketenangan adalah tentang menenangkan diri, agar bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Seorang stoik belajar untuk menatap kekacauan tanpa kehilangan arah. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa diatur sesuai keinginannya. Maka yang ia atur adalah pikirannya sendiri, sumber dari segala persepsi dan reaksi. Epictetus berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang peristiwa itu." Kata-kata itu sederhana, tapi sangat dalam. Dunia tidak pernah berhenti berisik, namun yang membuat kita gelisah bukan dunia itu sendiri, melainkan cara kita memaknainya. Kita merasa tertekan bukan karena beban hidup terlalu berat, tapi karena kita belum tahu cara meletakkannya dengan tenang. Menjadi tenang di tengah kekacauan berarti belajar untuk tidak bereaksi secara terburu-buru. Saat marah, kita memilih diam. Saat panik, kita menarik napas. Saat dunia berisik, kita menutup mata sejenak dan kembali ke pusat diri. Stoikisme bukan tentang mematikan emosi, melainkan tentang memahami dari mana emosi itu muncul. Ia mengajarkan kita untuk tidak menolak perasaan, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Dalam ketenangan kita menemukan kejernihan, dan dalam kejernihan kita menemukan kebijaksanaan. Ketenangan tidak lahir dari keadaan yang sempurna, ia tumbuh dari kemampuan menerima keadaan sebagaimana adanya. Orang yang menunggu dunia menjadi damai untuk merasa tenang, akan menunggu selamanya. Tapi orang yang bisa menenangkan pikirannya sendiri akan membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Di tengah kekacauan kita masih punya pilihan. Kita bisa terbawa arus, atau kita bisa menjadi batu yang tetap kokoh di dasar sungai. Kita bisa larut dalam hiruk pikuk, atau kita bisa menjadi pusat keheningan di tengahnya. Ketenangan bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk kekuatan yang paling lembut. Kekuatan yang lahir dari kendali diri, bukan dari dominasi. Saat kamu memilih untuk tetap tenang, bukan berarti kamu acuh. Itu berarti kamu memahami bahwa tidak semua hal pantas mendapat reaksi. Bahwa tidak setiap masalah harus dihadapi dengan amarah. Bahwa dalam diam yang tenang, seringkali muncul jawaban yang tidak bisa ditemukan oleh pikiran yang gelisah. Hidup akan terus bergerak dengan segala kekacauannya. Dunia akan terus berubah, kadang cepat, kadang kejam. Tapi jika kamu mampu menjaga ketenangan, maka kamu telah memiliki sesuatu yang dunia tidak bisa sentuh, kendali atas dirimu sendiri. Dan dari sanalah semua hal baik berawal, dari hati yang tenang, dari pikiran yang jernih, dari jiwa yang tidak mudah terguncang, karena pada akhirnya bukan mereka yang paling kuat yang bertahan, melainkan mereka yang paling tenang di tengah badai. Maka ketika dunia mulai bising, ketika kekacauan datang tanpa henti, berhentilah sejenak.
Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bumi di bawah kakimu. Kembalilah ke pusat dirimu. Tempat di mana tidak ada yang bisa mengusik. Tempat di mana kedamaian bukan sekadar suasana, tapi keputusan. Tenanglah di tengah kekacauan. Bukan karena dunia akan menjadi lebih mudah, tapi karena kamu telah belajar menjadi lebih bijak. Poin 9. Keberanian untuk tidak terburu-buru. Di dunia yang berlari semakin cepat, diam sering dianggap sebagai kelemahan. Kita hidup dalam budaya yang memuja kecepatan. Cepat bekerja, cepat sukses, cepat terlihat berhasil. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu kebijaksanaan kuno yang mulai kita lupakan. Keberanian untuk tidak terburu-buru. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan, dan keteguhan adalah hasil dari pikiran yang tidak tergesa. Filsuf Romawi Seneca menulis, siapa yang terburu-buru kehilangan arah. Karena dalam tergesa-gesa kita sering tidak benar-benar hadir, kita sibuk mengejar hasil, tapi lupa menikmati proses yang membentuk kita. Dunia modern membuat kita berpacu dengan waktu. Kita merasa tertinggal jika orang lain lebih dulu sampai. Kita cemas melihat orang lain berhasil lebih cepat. Kita mengukur hidup dengan garis waktu yang dibuat orang lain, bukan berdasarkan ritme kehidupan kita sendiri. Tapi sesungguhnya, tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu gagal. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh dengan waktu, seperti pohon yang berakar pelan sebelum menjulang tinggi, atau jiwa yang belajar tenang sebelum menjadi bijak. Keberanian untuk tidak terburu-buru bukan berarti malas atau menunda. Ia adalah bentuk kesadaran bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan panjang di mana yang penting bukan seberapa cepat kita tiba, tapi seberapa dalam kita memahami apa yang kita lewati. Dalam stoikisme, waktu dipandang sebagai guru yang sabar. Ia tidak pernah berteriak, tapi selalu memberi pelajaran pada mereka yang mau diam dan mendengar. Orang yang terburu-buru sering melewatkan hikmah kecil yang tersembunyi dalam proses. Tapi mereka yang mampu berjalan dengan tenang akan menemukan makna bahkan dalam langkah yang lambat. Di era digital, kita dikepung oleh ilusi kecepatan. Segalanya instan. Informasi, pencapaian, validasi. Kita merasa harus segera menjadi seseorang. Segera punya sesuatu, segera terlihat bahagia. Tapi seperti kata Epictetus, hal-hal besar tidak lahir dalam sekejap seperti buah yang tidak bisa dipetik sebelum matang. Hidup yang tergesa-gesa seringkali menghasilkan keputusan yang dangkal. Kita memilih bukan karena yakin, tapi karena takut tertinggal. Kita berbuat bukan karena sadar, tapi karena didorong oleh kecemasan. Padahal kebijaksanaan lahir bukan dari reaksi cepat, melainkan dari jeda. Ruang kecil antara stimulus dan respons, di mana kita memilih dengan kesadaran, bukan dengan panik. Berani tidak terburu-buru berarti berani menolak tekanan dunia. Berani berjalan pada ritmemu sendiri. Meski dunia berteriak agar kamu berlari, itu membutuhkan keberanian. Karena di dunia yang sibuk, orang yang tenang akan tampak aneh. Tapi justru di sanalah kekuatan sejati. Keteguhan untuk tetap selaras dengan waktumu sendiri. Dalam setiap perjalanan, akan ada godaan untuk mempercepat langkah, untuk memotong proses, untuk mencari hasil cepat. Tapi setiap kali kamu merasa ingin terburu-buru, ingatlah bahwa setiap hal yang berharga membutuhkan waktu. Cinta, kepercayaan, kebijaksanaan, kedewasaan, semuanya tumbuh perlahan. Dan mungkin, tujuan hidup bukanlah untuk sampai secepat mungkin, tapi untuk sampai dengan hati yang utuh. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang kecepatan, tapi tentang arah. Tidak ada gunanya tiba lebih cepat jika kita berjalan menuju arah yang salah. Karena pada akhirnya, ketenangan lebih berharga daripada percepatan, maka berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lihat sekelilingmu, dengarkan langkahmu sendiri. Dunia boleh berlari, tapi kamu berhak untuk berjalan dengan iramamu sendiri. Jangan biarkan kesabaranmu dianggap lamban. Jangan biarkan ketenanganmu disalahpahami sebagai ketidakinginan. Di balik langkah yang pelan, ada kebijaksanaan untuk tidak tergesa. Di balik jeda ada ruang bagi pikiran untuk tumbuh. Karena yang terburu-buru seringkali sampai duluan, tapi tidak tahu untuk apa mereka sampai. Sedangkan yang berjalan dengan tenang, meski lambat, tiba di tempat yang tepat, dengan hati yang lebih matang, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih damai. Keberanian untuk tidak terburu-buru adalah bentuk perlawanan paling lembut terhadap dunia yang berisik,
Ia adalah pengingat bahwa hidup bukan lomba sprint, tapi perjalanan panjang menuju pemahaman diri. Maka jadilah seperti air yang mengalir perlahan, tenang, tapi pasti. Tidak terburu-buru tapi tidak berhenti, karena pada akhirnya, yang mengalir dengan kesadaran akan sampai dengan kebijaksanaan. Poin 10. Jadilah orang baik meski dunia tidak selalu baik. Tidak ada yang lebih sulit dari tetap menjadi orang baik di dunia yang seringkali tidak adil. Dunia ini kadang tidak menghargai kebaikan. Ketulusan bisa disalahpahami, kerendahan hati bisa dianggap kelemahan, dan kesabaran seringkali dianggap sebagai tanda kalah. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya. Bukan bagaimana kita bersikap ketika dunia ramah, tapi bagaimana kita tetap teguh ketika dunia tidak berpihak. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan bukanlah reaksi terhadap dunia luar, melainkan cerminan dari siapa kita di dalam. Marcus Aurelius menulis, seseorang tidak kehilangan kebaikannya karena orang lain berlaku jahat padanya. Kalimat itu mengandung kebenaran yang mendalam. Kebaikan sejati tidak bergantung pada keadaan, tapi pada pilihan. Dunia bisa keras, manusia bisa mengecewakan, tapi kendali atas hati, itu selalu milik kita. Kita hidup di zaman di mana sinisme sering dianggap sebagai bentuk kecerdasan dan kepedulian dianggap naif. Banyak orang memilih menjadi dingin agar tidak terluka, memilih apatis agar tidak kecewa. Tapi stoikisme mengajarkan keberanian yang berbeda, keberanian untuk tetap lembut, meski dunia mengajarkan keras. Menjadi orang baik bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, atau selalu tersenyum pada ketidakadilan. Menjadi orang baik berarti tahu kapan harus tegas tanpa kehilangan kasih, kapan harus diam tanpa kehilangan kepedulian, dan kapan harus memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Dalam ajaran Stoik, kebaikan adalah bentuk disiplin tertinggi. Ia bukan sekadar perasaan, tapi keputusan sadar untuk tetap berbuat benar walau tidak mendapat imbalan. Kebaikan sejati tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya ingin menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Dunia modern sering menuntut kita untuk menjadi kuat dengan cara yang salah. Kuat dengan menginjak, bukan menopang. Kuat dengan membalas, bukan memahami. Tapi kekuatan sejati seorang Stoik tidak terletak pada kemampuan melawan, melainkan pada kemampuan menahan diri untuk tidak menjadi seperti mereka yang menyakitinya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebaikan adalah kekuatan manusia sejati. Jika kamu bisa berbuat baik kepada mereka yang tidak pantas, maka kamu telah menguasai dirimu. Kalimat itu bukan ajakan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk berdiri di atas nilai. Dunia mungkin tidak adil, tapi ketidakadilan dunia tidak boleh mengubah siapa diri kita. Jika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka dunia menang dua kali. Ia merusak keadilan dan juga mengotori hati kita. Kebaikan adalah bentuk perlawanan paling sunyi, namun paling kuat. Karena untuk menjadi baik di dunia yang tidak baik, dibutuhkan keberanian luar biasa. Keberanian untuk tetap memilih kasih ketika kebencian lebih mudah, keberanian untuk tetap jujur ketika kepalsuan lebih menguntungkan, keberanian untuk tetap memberi ketika dunia terus mengambil. Namun jangan salah, menjadi baik bukan berarti membiarkan diri disakiti. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan buta, tapi mengajarkan kejernihan. Untuk tahu kapan harus memaafkan dan kapan harus menjaga jarak. Menjadi orang baik bukan berarti tidak pernah berkata tidak. Itu berarti berkata tidak dengan ketenangan, tanpa kebencian. Dalam ketenangan itulah kebaikan menemukan kekuatannya. Ia tidak terburu-buru membuktikan diri, tidak sibuk mencari pengakuan. Ia berjalan perlahan tapi pasti, karena ia tahu setiap kebaikan sekecil apapun akan meninggalkan jejak yang tidak akan hilang oleh waktu. Dunia mungkin tidak akan berubah hanya karena kita berbuat baik. Tapi kita akan berubah, dan perubahan itulah yang membuat hidup menjadi berarti. Ketika kamu memilih untuk tetap baik, kamu sedang memelihara sesuatu yang paling langka di zaman ini. Kemanusiaan, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang tetap tulus ketika semua alasan untuk menjadi baik telah habis. Jadilah orang baik meski dunia tidak selalu baik. Bukan karena dunia pantas mendapatkannya, tapi karena dirimu pantas untuk tetap damai. Teruslah menjadi cahaya, meski kecil, meski redup. Karena bahkan cahaya sekecil lilin pun
mampu menyingkirkan gelap di sekitarnya. Dan dunia sesuram apapun selalu membutuhkan lebih banyak cahaya. Dari hati-hati yang memilih untuk tetap baik, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa lelah. Dalam perjalanan memahami 10 pelajaran stoik ini, kita belajar satu hal sederhana namun mendalam. Ketenangan bukan ditemukan di luar diri, melainkan dibangun di dalam. Hidup tidak akan selalu mudah, dunia tidak selalu ramah, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jangan berhenti belajar menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih tenang, dan hidup dengan lebih bijak. Jika kamu menemukan makna dalam setiap renungan ini, jadikan ruang ini tempatmu kembali, tempat untuk menenangkan pikiran, menata hati, dan menemukan arah di tengah dunia yang bising. Tekan subscribe, nyalakan notifikasi, dan mari tumbuh bersama. Perlahan, sadar, dan penuh makna. Karena kebijaksanaan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani bertumbuh, satu hari demi satu hari.